Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrika Mutia Irene. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Tulungagung yang mengambil jurusan Teknik IPS. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian geografi regional. Pengertiannya geografi regional sendiri adalah suatu kajian yang mengkaji karakteristik unik dari suatu wilayah tertentu seperti alam, manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh gambaran ruang dalam wilayah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi geografi regional menurut para ahli. Yang pertama dari Wikiversity yang mengatakan bahwa geografi regional itu kajian tentang wilayah-wilayah tertentu di dunia. Ini mencakup aspek manusia dan aspek alam. Yang kedua dari Onyx International, beliau mengatakan bahwa geografi regional itu adalah studi tentang wilayah-wilayah di dunia, tetapi mereka berfokus pada karakteristik khas dari wilayah tertentu. Menurut mereka, geografi regional juga merupakan pendekatan yang tepat untuk studi geografi, seperti geografi kuantitatif atau studi geografi penting lainnya. Yang ketiga, menurut Johnson, geografi regional merupakan studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan menganalisis perbedaan wilayah dan persamaan wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi regional. Ruang lingkup geografi regional itu mencakup semua gejala di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun manusia. Ruang lingkup geografi regional ada 5. Yang pertama, lokasi. Lokasi merupakan konsep geografi yang paling penting karena lokasi itu dapat menunjukkan posisi suatu tempat, benda, atau gejala yang ada di permukaan bumi. Lokasi sendiri dibagi menjadi 2, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Dan sedangkan lokasi relatif itu merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitar. Kondisi dan situasi tersebut bisa berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang kedua ada tempat. Tempat mampu mencerminkan karakteristik fisik dan sosial suatu wilayah. Ketika mengkaji tentang suatu tempat, kita bisa melihat dari 2 aspek, yaitu dari set dan situasi. Set berkaitan dengan kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topografi, penduduk, dan segala sumber daya yang ada. Sedangkan situasi itu berkaitan dengan kondisi eksternal suatu wilayah. Lanjut, yang ketiga ada hubungan timbal balik. Pada dasarnya, setiap gejala geosfer merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor. Misalnya, faktor ketinggian tempat dengan faktor iklim, kemiringan lereng dengan erosi, kesuburan lahan dengan jenis batuan, dan lain-lain. Yang keempat ada gerakan. Setiap gejala geosfer mengalami gerakan. Pergerakan tersebut ada yang tampak dan tidak tampak. Pergerakan ini menjadi kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadinya suatu fenomena di permukaan bumi dan dampaknya terhadap fenomena lainnya. Yang terakhir ada perwilayahan atau regionalisasi. Kajian utama dari perwilayahan itu berbagai bentuk region dan perubahannya. Regionalisasi adalah mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data ke dalam data sejenis. Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka ada tampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah yang menunjukkan
menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lain disebut region. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kajian geografi regional. Jenis kajiannya ada dua. Yang pertama yaitu geografi regional kontekstual, yaitu adalah cabang ilmu geografi kontekstual dilihat sebagai jawaban atas kekurangannya dan sebagai geografi regional yang lebih modern. Yang kedua ada geografi regional komposisi, adalah cabang ilmu yang dilihat sebagai geografis regional tradisional. Ahli geografi regional mengambil pendekatan yang berbeda dalam spesialisnya. Mereka mengarahkan perhatian pada karakteristik geografis umum suatu wilayah. Selanjutnya kita akan membahas fungsi geografi regional. Yang pertama ada dapat menciptakan peta yang lebih rinci dari suatu wilayah yang secara formal belum dipetakan. Yang kedua, mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial di dunia. Yang ketiga, menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lain. Yang keempat, membagi dunia menjadi area-area lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah dalam proses dan tampilannya. Yang terakhir, membandingkan data dan peta untuk memahami tren, mengidentifikasi peta, atau prediksi peristiwa masa depan.